Halo, selamat malam semuanya. Kita baru saja melihat video yang keren ya. Video dari narasumber kita malam hari ini. Teman-teman Ignasiopedian yang kami cintai, terima kasih Anda datang lagi ke ruang kita bersama ini. Selamat malam, selamat merayakan pesta semua orang kudus hari ini. Besok jangan lupa tanggal 2 November itu adalah pesta atau perayaan semua orang arwah, semua orang beriman. Ini besok merupakan hari yang penting untuk mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Malam hari ini kita memasuki lagi acara Ignaciopedia season yang kedua, pertemuan yang ketiga. Seperti yang telah kita ketahui bersama, ruang Ignaciopedia ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk belajar dari tokoh besar dalam hidup rohani, tetapi juga tokoh besar dalam pendidikan, yaitu Santo Ignatius Loyola. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana teman-teman di Kolese Canisius Jakarta mencoba menerapkan apa yang diajarkan oleh Santo Ignatius Loyola dalam dunia pendidikan, khususnya Kolese Canisius. Kita sempat melihat tadi di gambar awal ada Santo Ignatius Loyola menggunakan polo shirt Canisius gitu. Dan ini tentu saja sesuatu yang sungguh sangat menarik. Um, Terima kasih atas kedatangan Anda semua. Eric Beru ini sudah hadir sejak awal. Selamat datang. Maria Florida, Francisca Rini Utami, Hanggan Situmorang, selamat malam. Pak Antonius, ini orang Magelang. Albertus Magnus Suryo Wibowo, ini orang Magelang. Kristanto, SMK Yoris, wah ini Semarang. Isabella, SMAK. Chris Bernard, Wilhelmina, SMK Damos. Ada Yosep, ini alumni JB ini. Nike, Goan, Martinus Eko, Fajar, wah ini pasukan Strada datang. Dion Lamanepa, saya tidak tahu Dion ini ada di mana, mungkin di Indonesia Timur. Selamat datang di Ignaciopedia. Antonius Maramba, mungkin ini teman-teman guru, kepala sekolah, kader sekolah unggulan kebangsaan, sekolah unggul kebangsaan ya. Selamat datang teman-teman guru dan kepala sekolah, kader sekolah unggul kebangsaan. Semoga Anda sungguh-sungguh menjadi kader yang memajukan pendidikan anak-anak bangsa ini. Hendrika, SMP Maria Padang, selamat datang. Grace Situmorang, ini Christoforus Gustian, saya ketemu di Muntilan beberapa hari yang lalu. Romano Marudut, Chris Bernard, Marta, dan teman-teman lain, sekali lagi selamat datang di Ignaciopedia. Semoga apa yang akan kita dengarkan, pelajari malam hari ini inspiratif dan bisa kita pakai, khususnya Anda semua yang bekerja di bidang pendidikan. Sebelum nanti kita mendengarkan presentasi dari tokoh besar malam hari ini, Romo Alexander Koko Siswijayanto, saya mengajak Anda semua kita berdoa terlebih dahulu. Maka silakan teman panitia menampilkan teks doa, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajari aku untuk bermurah hati. Ajari aku untuk melayanimu
sebagaimana layaknya engkau, memberi dan tidak menghitung biayanya, untuk melawan dan bukan untuk menyembuhkan luka, bekerja keras dan tidak mencari istirahat, untuk bekerja dan tidak meminta imbalan, kecuali mengetahui bahwa aku melakukan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman Ignasupedian yang terkasih, malam hari ini temanya sungguh sangat penting. Para guru, kepala sekolah, pendidik, orang tua, khususnya orang tua siswa Kanisius, guru-guru Kolese Kanisius, alumni Kanisius, alumni Kolese Yesuit, perlu memperhatikan apa yang mau disampaikan oleh Romo Koko Siswijayanto. Malam hari ini itu mengajak kita melihat satu fenomena besar yang sangat penting yang ada dalam hidup kita sehari-hari, entah di sekolah, entah di luar sekolah. Romo Koko memilih satu kata penting, superficiality, kedangkalan, tidak ada di kedalaman. Kalau berbicara dengan istilah lain, ini soal kualitas ya. Kualitasnya KW3, bukan barang yang orisinil. Superficiality, kedangkalan. Ini ada dalam hidup kita, di sekolah maupun di luar sekolah. Kolese Kanisius diwakili oleh Romo Alexander Koko Siswijayanto mau berbagi bagaimana Kolese Kanisius menghadapi, menyikapi, menjadi Kanisian, Ignasian dalam dunia yang diwarnai oleh superficiality ini. Romo Koko menampilkan ide kedalaman imajinasi seperti di virtual background kita malam hari ini, dan kedalaman pemikiran. Ini tema yang sangat penting. Saya tidak mau ngomong terlalu banyak karena ini panggungnya, kesempatannya Romo Koko Siswijayanto. Sebelum saya serahkan kepada Romo Koko, saya harus menyebut tugas Romo Koko ini adalah Direktur Kampus Ministry Kolese Kanisius. Wah, Romo Direktur ini mengerikan, nih bajunya mengerikan sekali. Bajunya keren, Romo, marun dengan Roman collar gitu. Pesannya di mana, Romo? Saya pengen pesan itu. Enggak, itu lebih keren kaosnya Romo Nano sebenarnya. Wah, jangan begini, kaos biasa. Oke, teman-teman, mari kita simak apa yang mau disampaikan oleh Romo Koko. Sangat penting, daya imajinasi, mengembangkan daya imajinasi untuk menyikapi kedangkalan atau superficiality. Romo Koko, time is yours. Silakan. Romo Nano, terima kasih banyak. Terlebih dahulu, saya ingin menyapa teman-teman juga yang berada di ruang virtual ini, teman-teman yang dari Kolese, para alumni yang juga saya tahu, beberapa saya kenal, beberapa mungkin dari Kolese yang lain. Saya juga lulusan Kolese sebenarnya. Saya lulusan Loyola tahun 2001, tetapi di sini sepertinya tidak ada yang lulusan 2001 dari Loyola. Tapi mungkin ada juga dari teman-teman yang lain, dari Kolese yang lain. Saya ingin mengucapkan selamat datang di ruang virtual ini. Saya juga ingin menyapa para guru dan juga kepala sekolah, kader, penggerak bangsa, sekolah penggerak bangsa yang dikomandoi dan dibimbing oleh Romo Gandhi, oleh juga sepertinya ada tadi saya melihat Pak Kristo, ada juga
Pak Eko, dan juga mungkin teman-teman yang lain yang mendampingi sekolah-sekolah penggerak ini selama datang di dalam ruang virtual ini. Saya sungguh sangat senang dan bersyukur bertemu dengan teman-teman semua yang ada di sini. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, oleh panitia Ignasiopedia ini, saya diminta memberikan satu pengalaman, satu bagian pengalaman mendidik di Kolese Canisius. Tentu saya tidak bisa bercerita dari awal sampai akhir. Saya mulai kemudian mendampingi di Kolese Canisius sejak 2018. Kalau saya bercerita apa yang saya lakukan sejak 2018 sampai 2023 ini, tentu kemudian kita tidak tidur semuanya. Malah kemudian puasa untuk tidur. Maka saya akan memilih satu hal yang saya rasa cukup penting untuk saya bagikan. Kita saling sharing dan juga saling berbagi terkait dengan apa yang menjadi tantangan pendidikan putra-putra kita, generasi-generasi muda ini, tetapi sekaligus saya berpikir tentang apa yang bisa kita tawarkan. Jadi ada dua hal yang saya pikirkan terkait dengan, pertama, tantangan di dunia pendidikan saat ini. Tentu, tantangannya itu sangat banyak. Tetapi dari tantangan itu, kemudian saya memilih satu saja. Tantangan yang saat ini saya merasa sangat penting untuk dihadapi. Dari tantangan itu, kemudian saya ingin menawarkan satu hal, yaitu daya imajinasi ini untuk menanggapi tantangan yang ada. Maka apa yang saya aturkan ini akan berdinamika terkait dengan dua hal itu saja, terkait tantangan dan bagaimana cara kita menyikapi tantangan. Dan di sini tantangannya apa? Tadi sudah disampaikan, terkait dengan superficiality. Tetapi kalau saya kemudian langsung masuk ke hal yang tadi disampaikan oleh Romo Nano, superficiality, mungkin itu adalah istilah yang terlalu jauh dari jangkauan kita. Maka saya akan memulai dari fenomena-fenomena yang saya temui, dan mungkin bukan hanya saya, tetapi Bapak Ibu guru, para alumni, dan juga teman-teman semuanya juga menghadapi tantangan dari fenomena anak zaman sekarang ini. Maka saya akan memulai dari tantangan fenomena anak zaman sekarang ini seperti apa. Bapak Ibu dan teman-teman semua, di dalam hidup kita itu ada hal-hal nyata yang kita hadapi beberapa tahun ini. Tantangan terkait dengan pandemi, kita semua ikut. Tetapi saya tidak akan ngomong tentang pandemi tentu. Tetapi lihat pandemi itu menyebabkan manusia itu berpikir keras dan menggenjot sebuah fenomena teknologi yang melampaui banyak hal. Kalau dikatakan ya, ketika pandemi itu, kalau gerak teknologi itu biasanya bergerak 5 tahun, itu digenjot. Bahkan mungkin sekitar 1-2 bulan. Saya masih ingat pandemi itu mulai di Jakarta, saya di Jakarta saat ini, 17 Maret 2020. Dan setelah itu saya juga ingat bagaimana Canisius bergulat dengan itu. Untung saja pada saat itu kita sudah menggunakan Microsoft Office, Microsoft 365, dan juga Google for Education. Sehingga kita butuh waktu 1 hari untuk beradaptasi dan kemudian kita online. Tentu kemudian mau tidak mau kita menggunakan teknologi sebagai sebuah keniscayaan di dalam hidup ini. Mau tidak mau pada saat itu. Dan refleksi terkait dengan teknologi di dunia pendidikan sekali lagi juga merupakan sebuah keniscayaan. Kita bukan masalah
menggunakan teknologi atau tidak menggunakan teknologi. Teknologi memang harus kita gunakan. Dan kita harus memang beradaptasi dengan teknologi dalam dunia pendidikan. Dan ini saya akan mengatakan, anak-anak kita pun mau tidak mau memang melek dengan teknologi. Bahkan anak-anak yang di kota, di Jakarta, ataupun di tempat lain, baru saja lahir brojol gitu ya, bahasa Jawanya, sudah tahu teknologi. Istilahnya sudah bisa mencet off dan on. Tetapi memang kalau teknologi itu sebagai sebuah keniscayaan di dalam dunia pendidikan, ada loh hal-hal yang menjadi tantangan dan keprihatinan karena teknologi. Banyak yang kemudian adiksi teknologi, berapa saja yang kemudian datang ketika pandemi itu ke tempat saya, pater di tempat saya, kemudian saya disebut pater. Pater, anak saya kecanduan game, anak saya kecanduan YouTube, TikTok, sehingga tidak belajar. Itu yang paling sederhana. Tetapi sebenarnya yang paling juga beberapa tahun ini itu muncul, kita semuanya tahu, muncul ChatGPT, artificial intelligence, di mana cut and paste itu menjadi sangat mudah. Dan itu mengerikan loh sebenarnya. Ya, saya tahu juga sebagai guru dan banyak guru di sini ya, itu juga menjadi tantangan kita semua. Kemudahan itu menjadi tantangan. Menarik. Tetapi ini bisa didiskusikan lebih lanjut. Tetapi bukan hanya itu, teknologi juga beberapa anak-anak yang saya temui itu mudah sekali berteman karena teknologi. Ya, Instagram, Facebook, apalagi uh, dating application atau apa itu semua. Itu menyebabkan sebenarnya ini juga tantangan teknologi. Pertemanan menjadi mudah. Tetapi memotong pertemanan itu juga bisa mudah. Saya ingat satu anak bercerita di dalam refleksinya. Saya bertemu dengan teman saya, lawan jenis. Tentu anak ini anak Kanisius, dengan mudah. Dan kita telepon-teleponan dengan mudah. Tetapi ketika kita mau janjian ketemu, kita deg-degan. Dan ketika kita ketemu, malah kita tidak bercerita satu sama lain. Seperti ketika kita itu telepon. Tetapi malah kita sibuk dengan gadget kita masing-masing. Dan kita malah tidak terasa canggung dalam pertemanan itu. Ya, ini adalah reaksi-reaksi teknologi. Walaupun sekali lagi pandemi itu menggenjot teknologi banyak sekali, tetapi ada tantangan-tantangan yang muncul. Termasuk salah satunya yang ingin saya sampaikan adalah ternyata lebih banyak saat ini, apalagi pasca pandemi yang saya alami dan saya temui terhadap anak-anak saya di SMP dan SMA, itu menjadi lebih reaktif. Saya menyebutnya ada reaktif simptom terhadap teknologi. Gampang marah, kemudian reaktif terhadap banyak hal, dan memang kemudian ini saya ingin menyebutnya bahwa dengan teknologi ini tantangannya menjadi sungguh luar biasa. Luar biasa susahnya karena tantangan pandemi itu menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk memeluk realita. Dan kalau seseorang itu kehilangan kemampuan untuk memeluk realita, sebenarnya dia selangkah untuk kehilangan kemanusiaannya. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu teknologi atau tidak menggunakan teknologi, kita tetap menggunakan teknologi. Tetapi hati-hati, ada tantangan itu. Ini fenomena-fenomena yang saya temui. Kemudian fenomena itu saya rumuskan dalam satu kata. Tadi disebutkan Romonanu, superficiality. Inilah yang kemudian menyebabkan tantangan teknologi itu ketika seorang anak itu kehilangan kemampuannya untuk melihat realitas secara dalam.
Yang muncul adalah kedangkalan. Saya mencoba untuk melihat sebenarnya istilah kedangkalan itu juga belum begitu lama. Atau saya menyebutnya superficiality ini ya. Ini mulai tren itu abad ke-20 sebenarnya. Abad ke-20 kemudian mulai dipakai, terutama ketika teknologi-teknologi itu muncul. Superficiality. Superficiality itu apa? Superficiality itu adalah kedangkalan berpikir, kedangkalan merasa, kedangkalan bertindak, yang saya sebut reaktif. Apakah semuanya itu karena teknologi? Paling tidak, yang memicu itu adalah teknologi. Dan ini adalah tantangan. Tantangan. Dan tantangan kita semuanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, ya, saya ingin membuka pemaparan mengenai imajinasi ini dengan tantangan yang namanya superficiality. Superficiality itu adalah istilah yang dipakai ketika seseorang itu begitu dangkal dalam merasa, berpikir, dan bertindak. Dan inilah ketika seseorang itu jauh dari realita, tidak bisa melihat secara lebih detail realita yang ada. Akibatnya, ini saya mengambil contoh dari, mengambil foto dari anak-anak saya. Saya mengatakan, ketika ini salah satu indikasinya. Ketika seseorang itu lebih mudah melakukan apa yang diperintahkan daripada belajar, berdoa, dan mengambil resiko atau menentukan pilihan. Saya selalu mengatakan pendidikan itu tidak mungkin berhasil tanpa latihan untuk mengambil keputusan dan menentukan pilihan. Pendidikan tidak akan menjadi pendidikan tanpa latihan ini semua. Tapi memang ini menjadi tantangan. Kalau saya anak-anak SMP gitu ya, menyuruh mereka memanjat seperti ini, mereka akan dengan mudah. Tapi meminta mereka untuk belajar, selalu aja ada distraksi dan godaannya. Ketika di kapel untuk merayakan perayaan Ekaristi, selalu saja ngobrol gitu ya. Apalagi kalau tingkatannya lebih tinggi, ketika dihadapkan sebagai terhadap suatu pilihan tertentu. Yang sering saya hadapi dengan anak-anak itu, pilihan untuk mengambil keputusan. Kalau anak kelas 12, berarti ke perguruan tinggi mana? Saya harus memilih. Ini lebih susah dan tidak mudah. Karena tantangan superficiality. Bapak, Ibu, itu. Kemudian dari tantangan itu, kira-kira apa yang ditawarkan? Saya tetap akan mengambil dari apa yang saya yakini, apa yang saya geluti selama ini, yaitu tradisi pendidikan Ignatian. Terkait dengan superficiality, ini memang tantangan kita bersama dan juga tantangan kami yang berada di sekolah Yesuit. Karena tantangan ini menyebabkan kami untuk berpikir ulang, mencari kreativitas yang baru, cara-cara di mana kedalaman berpikir dan imajinasi. Nah, ini memang muncul. Di mana kedalaman berpikir dan imajinasi adalah salah dua yang merupakan tradisi pendidikan Ignatian. Ini saya kutip dari apa yang disampaikan Pater Adolfo Nicolas, Pater Jenderal kami sebelum ini, ketika mencoba untuk melihat terkait dengan superficiality ini. Kita harus kembali ke tradisi Ignatian. Dan di dalam tradisi Ignatian itu ada depth of thought, pemikiran yang mendalam, dan imajinasi. Sekarang kita masuk pada apa yang kemudian dinamakan Ignatian Imagination atau imajinasi Ignatian. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh
Apa yang sebenarnya dimaksud dengan imajinasi ini? Boleh saya simulasi sebentar? Bapak Ibu semuanya yang ada di ruang ini bisa menyebutkan, bisa menuliskan di dalam message ini, saya pikir bisa semua ya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan terkait dengan imajinasi ini? Bapak Ibu punya latar belakang macam-macam. Silahkan satu kalimat saja. Imajinasi itu apa? Ada yang dari guru gitu ya. Kalau saya menyebut imajinasi, apa yang dimaksud imajinasi? Mimpi, kebebasan, kreativitas, fantasi, ini menarik. Memvisualisasikan, khayalan, kehendak bebas, cita-cita, tujuan, andai, impian yang attainable, menginginkan sesuatu yang belum ada, keinginan, apalagi harapan, impian, apalagi impian, angan-angan, berpikir di luar batas-batas, cita-cita, memvisualisasikan pikiran, khayalan, bayangan, keren. Visualisasi dari impian yang punya visi, gambaran, animasi, mengimani, macam-macam. Oke, cukup. Teman-teman semuanya, apa yang kita pikirkan mengenai imajinasi tentu bisa macam-macam. Saya ingin mengajak teman-teman sedikit mengambil sudut pandang dari tradisi pendidikan Ignatian, dari tradisi pendidikan Yesuit. Yang namanya imajinasi itu apa? Begini, saya ingin menjelaskan. Imajinasi Ignatian itu bisa didefinisikan macam-macam memang. Ada berbagai macam definisi imajinasi, seperti yang tadi Bapak Ibu tuliskan. Tetapi saya ingin melihat bahwa sebenarnya imajinasi itu ada unsur daya mencipta sesuatu yang baru. Imajinasi adalah sebuah elemen penting sebenarnya untuk membuat, kalau saya di dunia pendidikan ya, membuat siswa menjadi lebih kreatif, inovatif, inventif, dan berpikiran terbuka. Jadi sebelum itu semua, ada yang namanya daya imajinasi. Paling tidak, ini yang saya pahami selama ini. Imajinasi adalah, dengan kata lain, imajinasi adalah seni melihat, mencipta sesuatu yang baru. Bisa insight, bisa makna, ide, solusi, gagasan, dan lain sebagainya. Dan yang namanya imajinasi ini sebenarnya juga diteliti dari berbagai pihak. Ini adalah sebuah bentuk pengolahan oleh para pemikir-pemikir itu, penemu-penemu itu, di era abad 16, 17, 18 sebenarnya mereka juga menggunakan imajinasi. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu gitu ya, bahwa bumi itu berputar pada porosnya, bumi itu mengitari matahari. Ada sebuah imajinasi tertentu yang kemudian dikaitkan dengan sebuah realita. Saya menuliskan di sini, imajinasi Ignatian adalah proses. Proses yang kreatif menuju pada kedalaman realitas dan mulai menciptakan kembali hal-hal baru dalam realitas. Jadi selalu ada hubungannya dengan realitas. Imajinasi selalu ada hubungannya dengan realitas. Tetapi kalau itu tidak berhubungan dengan realitas, saya memberikan istilah yang lain. Yang pertama khayalan, yang kedua adalah fantasi. Saya membedakan antara imajinasi dan fantasi. Fantasi adalah hal yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak dan pikiran saja. Tetapi imajinasi adalah sebuah daya pikir untuk membayangkan atau mencipta
Ini penting kata ini. Mencipta. Maka dengan imajinasi ada bentuk sebuah lukisan yang baru. Ada bentuk naskah sastra karangan yang baru. Ada berbagai macam hal yang baru. Semuanya itu berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. Saya lebih melihat imajinasi ini. Satu lagi, sebenarnya, di dalam tradisi pedagogi Ignatian, di dalam tradisi pedagogi Ignatian, saya lebih membahasakan juga bahwa imajinasi itu adalah kemampuan seseorang untuk mampu menempatkan diri dari posisi orang lain. Ini nanti saya akan kembali lagi. Dan ini akan menjadi, saya akan menawarkan sebagai bentuk latihan seperti apa. Tetapi saya akan lanjut terlebih dahulu bahwa imajinasi, saya ingin menyampaikan ini, imajinasi di dalam spiritualitas Ignatian erat hubungannya dengan yang namanya kontemplasi. Apa itu kontemplasi? Di dalam latihan rohani 30 hari, yang ingin latihan rohani 30 hari silakan menghubungi Romo Nano tentu. Tetapi salah satu yang disampaikan di dalam latihan rohani ada yang namanya doa kontemplasi. Doa kontemplasi adalah model doa dengan menggunakan imajinasi. Prayer using imagination. Saya masih ingat dulu ketika saya masih belajar awal-awal, ada namanya latihan doa dasar dan selalu berlatih. Kuncinya adalah berlatih. Untuk doa kontemplasi ini. Caranya bagaimana? Ketika dulu itu, ketika saya masih frater sebelum tahbisan gitu ya. Caranya sederhana, membaca kitab suci dalam sebuah narasi, kisah tertentu. Kisah kelahiran Yesus. Ignatius mengajarkan, berkontemplasilah ketika Yesus itu lahir, kamu sebagai hamba yang kemudian ikut Bunda Maria. Apa yang terjadi di sana? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu rasakan? Semuanya kemudian dilatihkan di dalam doa imajinasi itu. Ya, itu ada langkah-langkahnya. Tetapi secara singkat, kontemplasi Ignatian adalah model doa dengan menggunakan imajinasi yang masuk di dalam sebuah kisah. Dan itu powerful. Saya mengakui bahwa itu sebuah powerful. Ini sebuah alat ketika saya coba masuk di dunia pendidikan. Ini adalah alat yang ampuh untuk menyeimbangkan otak kiri dan kanan. Semuanya dipakai. Rasa perasaan dipakai. Seluruh indera itu dipakai di dalam doa kontemplasi ini. Ya, imajinasi itu dilatihkan oleh Santo Ignatius di dalam doa kontemplasi ini. Maka sebenarnya akarnya tetap pada latihan rohani spiritualitas Ignatian. Nah, saya ingin agak meloncat sedikit terhadap sebuah fenomena anak-anak yang saya temui. Beberapa hari yang lalu, itu saya bertemu dengan seorang anak yang curhat dengan saya. Pater, saya punya masalah dan masalah ini buntu. Ini kata kuncinya. Masalah saya buntu. Kenapa? Papa mama saya mau cerai. Saya tidak bisa apa-apa. Saya mencoba untuk melihat ini semua. Saya mencoba untuk merefleksikan situasi yang penuh dilema, keputusasaan, tetapi sekaligus juga sepertinya tidak ada jalan keluar. Apa yang saya lakukan? Saya mengajak anak ini untuk berimajinasi. Coba dibayangkan sebenarnya apa yang terjadi pada mama kamu. Dari sudut pandang mama itu seperti apa? Dari sudut pandang papa seperti apa? Dia bercerita, mamanya seperti apa? Papanya seperti apa? Kemudian dia mulai paham apa yang memicu. Sampai kemudian pelan-pelan
Sepertinya saya harus ngomong dengan papa dan mama saya, Pak. Iya dong, kamu bisa ngomong dengan papa dan mama kamu. Saya hanya ingin menggarisbawahi ini. Situasi tampak menjadi dilema karena kita tidak mau berpikir kreatif dan mudah menyerah. Sebagian besar masalah pasti ada jalan keluarnya, tapi itu membutuhkan usaha imajinasi. Hal ini memerlukan kemampuan model lain, melihat pola lain. Tidak hanya yang aku pikirkan, tetapi juga yang orang lain pikirkan. Nah, saya akan lanjut pentingnya imajinasi ini dari yang saya pikirkan. Mengapa ini menjadi sesuatu yang penting? Begini, uh, tampilan ini agak narsis sedikit, Bapak Ibu semuanya, sedikit tetapi tidak banyak. Di belakang tulisan ini mengapa imajinasi menjadi penting, ada yang bisa melihat ini sebenarnya apa? Jangan tanya Macin, Macin pasti tahu ini apa. Ada nama-nama, ada macam-macam, ada foto dan lain sebagainya. Tampilan di belakangnya, bukan tampilan di depannya. Ini adalah para alumni Canisius sebenarnya. Saya ingin menunjukkan ini karena ingin mengatakan begini sebenarnya. Bukan hanya para alumni, tetapi kalau Bapak Ibu semuanya adalah guru di sekolah masing-masing yang kemudian sadar pentingnya imajinasi ini. Imajinasi ini adalah pembentuk karakter, tetapi sekaligus saya menyebutnya kompetensi kunci untuk menjadi orang-orang besar. Seperti para alumni Canisius yang ada di sini. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Tetapi saya yakin ini adalah kompetensi kunci menjadi seorang pemimpin atau orang besar. Tidak mungkin ketika seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir, merasa, dan bertindak untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dia akan menjadi orang besar. Kalau dia tidak bisa berimajinasi, dia tidak bisa menjadi orang besar. Tetapi juga, kala yang dituju itu adalah mampu berpikir, merasa, dan bertindak untuk sesuatu yang lebih besar, ini disadari sebagai sebuah seni untuk melihat secara komprehensif banyak hal. Maka perlu imajinasi untuk mampu melihat banyak hal. Dan ini bisa berlaku dalam seluruh aspek kehidupan loh ya. Bagi para pendidik, apalagi. Bagi para siswa, apalagi. Bukan hanya saya saja, tetapi Bapak, Ibu, pasangan, atau apapun di dunia apapun, ataupun pemimpin. Itu masuk dalam seluruh segi aspek kehidupan. Bahkan dari sisi spiritual juga, seperti yang saya sampaikan. Doa-doa yang mendalam, itu membutuhkan imajinasi. Kita bisa menangis ketika kita berada di gereja pada tanggal 8 Oktober. Ketika pada malam hari ternyata pecah perang di Gaza. Doa kita menjadi begitu mendalam. Karena kita bisa mengimajinasikan kekalutan manusia-manusia yang ada di sana. Inilah mengapa imajinasi itu sungguh sangat penting, Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bagaimana kita melatihnya? Ada beberapa hal yang saya lakukan terhadap anak-anak, tetapi saya memilih beberapa hal yang mungkin tidak terlalu berat dan juga bisa diadaptasi oleh kita semua dimanapun. Maka pertanyaan bagaimana melatih daya imajinasi ini? Saya merumuskan dalam 4 kata kunci. Yang pertama adalah hal yang paling sederhana
teman-teman semuanya. Bagaimana melatih daya imajinasi? Membaca. Sederhana kok, begitu sederhana, Romo. Iya, kita nggak menyadari bahwa membaca itu sesuatu yang powerful. Ini kalau di dalam beberapa teknik pendidikan, mereka menyebutnya teknik klasik. Pak Radolfo itu mengatakan, kita harus kembali kepada teknik klasik pendidikan. Dan salah satunya itu adalah membaca. Nah, pertanyaannya memang membaca apa? Bukan membaca TikTok, Bapak Ibu. Bukan membaca juga. Itu melihat namanya. Melihat YouTube, bukan. Tapi benar-benar bisa membaca. Membaca adalah melatih imajinasi. Saya selalu kalau cerita tentang membaca ini, saya mengutip pengalaman saya ketika SMP. Saya SMP di Pangudilur Ambarawa. Di PL Ambarawa Pangudilur. Di sana itu entah kenapa waktu itu ya. Saya itu ketemu novel-novel cilik, kecil. Kita kenal, saya yakin sebagian besar di sini mengenal ada yang namanya Musashi. Novel Musashi yang sekarang di Gramedia itu tebelnya bisa buat batako itu ya. Besar sekali. Itu Musashi. Tapi dulu itu, novel Musashi itu kecil-kecil, 25 jilid. Tapi bukan hanya Musashi, ada yang namanya Taiko. Taiko juga novel Jepang berisi cerita tentang pahlawan atau samurai, samurai Jepang. Saya masih ingat itu. Saya membaca Taiko. 25 jilid buku kecil-kecil. Dan saya sangat senang membaca itu. Kenapa? Karena saya bisa berimajinasi. Di SMA di Loyola, saya melanjutkan membaca. Saya lebih banyak membaca novel waktu itu. Dan saya baca mungkin tidak kenal. Di Gramedia juga mungkin sekarang ada ya. Tapi sudah tebal. Namanya novelnya Arsvendo. Arsvendo. Senopati Pamungkas namanya. Itu kalau anak-anak kecil kan seneng. Apa sekarang kan seneng apa namanya Naruto itu ya. Dulu saya seneng silat-silat. Nah, itu Senopati Pamungkas, tapi itu novel, bukan komik, tapi novel. Saya suka membaca. Ketika saya di Canisius, saya melatih anak-anak untuk membaca. Ya, sejak kelas 7. Membaca apa? Novel. Kadang-kadang ada yang sudah membaca dan tingkatannya lebih tinggi. Saya ajak untuk membaca novelnya siapa? Pramudia. Itu bagus-bagus. Tetapi membaca sekali lagi adalah sebuah langkah sederhana yang sangat konkret untuk melatih daya imajinasi ini. Yang kedua, apapun umurnya, SD, SMP, dan SMA, saya yakin, saya percaya bahwa meminta anak atau siswa kita bertanya, itu melatih imajinasi. Jangan ragukan sebuah pertanyaan. Kadang-kadang saya ngetes anak-anak. Belum ulangan, atau ketika ulangan, di bagian akhir itu selalu kemudian saya ngetesnya itu pertanyaan terakhir, kelima, soal ulangan. Dari bahan yang sudah Pater berikan, pertanyaan apa yang ingin kamu ajukan? Bertanya adalah melatih imajinasi, karena tidak mudah, tidak setiap orang itu bisa bertanya dengan baik. Yang ketiga adalah berkontemplasi. Cara berkontemplasi seperti apa? Nanti saya akan tunjukkan. Dan yang keempat, mencipta. Maka karya-karya mencipta, seni apapun juga, kalau itu sesuatu yang baru, itu sungguh luar biasa. Bapak Ibu, saya berhenti untuk melatih ini dari 4 hal sederhana yang mungkin sudah dilatihkan oleh orang tua, Bapak Ibu semuanya. Tetapi sekali lagi, saya hanya akan menggarisbawahi, iya benar. Ini suatu cara untuk melatih imajinasi. Kalau berkontemplasi itu seperti apa? Ini saya mencoba untuk menyederhanakan. Latihan praktek imajinasi dalam kontemplasi. Saya sering mengajak anak-anak dalam kelas itu ya, sederhana. Sambil jalan, diam atau duduk, bisa dengan musik. Kami itu ada istilah waktu hening atau kami menyebutnya eksamen, dan membayangkan sebuah kisah tertentu. Atau di dalam retret, saya sering juga mengajak anak-anak itu
untuk membayangkan sosok tertentu, memakai seluruh panca indera, bertemu dengan pengalaman itu lagi, bertemu dengan pribadi itu lagi, mencoba untuk meneliti perasaan yang ada, kemudian mencoba mengimajinasikan sesuatu, membayangkan bertemu dengan orang itu, dan apa yang aku katakan, membayangkan kembali pada pengalaman itu, dan apa yang kemudian aku temukan. Ini latihan praktek untuk imajinasi. Latihan yang paling sederhana, sekali lagi saya selalu men-sharingkan ini kepada banyak pihak. Saya itu sering ketemu dengan anak-anak dan saya sering ngetes mereka. Apa yang kamu lihat sepanjang perjalananmu dari rumah sampai Kanisius? Pertanyaan sederhana kan. Suatu ketika ada seorang anak yang kemudian bercerita, Pater, saya bertemu dengan seorang bapak yang sedang menarik gerobak. Apa yang kamu pikirkan dan rasakan? Saya kok merasa sedih melihat itu ya, Pak. Orang itu kemungkinan diusir oleh keluarganya. Ini yang berimajinasi. Tetapi yang ingin disampaikan adalah apa dari realita itu. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan dan rasakan, apa saja yang muncul. Ini menjadi sesuatu praktek. Bapak Ibu, tentu banyak sekali hal yang bisa kita praktekkan di dalam langkah-langkah untuk melatih imajinasi ini. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman yang lain. Tentu hal itu bisa didalami lebih lanjut. Saya akan mengakhiri. Sebelum saya mengakhiri, ada satu hal, satu bagian yang sungguh sangat menarik di dalam imajinasi. Saya mengatakan tadi, ini adalah kompetensi kunci. Ketika seseorang bisa melihat dari sudut pandang orang lain, tetapi bukan hanya itu. Bukan hanya melihat, mendengar dari sudut pandang orang lain, tetapi juga melihat bukan hanya dari dua mata kita, tetapi dari 1000 mata setiap orang yang mungkin kita temui. Kalau bisa seperti itu, kompetensi kunci menjadi seorang pemimpin. Ilustrasi berikut mungkin sedikit membantu. Andai aku punya motor seperti dia, pasti tidak akan mogok lagi. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu mengayuh sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lelah selalu berjalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan. Berjalan melewati kerasnya kehidupan. Terakhir, yang ingin saya sampaikan sebelum pertanyaan reflektif mungkin untuk kita semua. Dari seluruh proses ketika seseorang berimajinasi, saya menemukan banyak hal yang sebenarnya fenomena-fenomena sederhana ketika seseorang, terutama di dunia pendidikan, itu bisa berimajinasi. Bukan hanya menjadi penemu-penemu yang luar biasa, kehebatan-kehebatan itu. Enggak. Saya ingin mengambil salah satu contoh dari salah satu anak saya, yang saya menganggap bahwa dia bisa berimajinasi. Sangat sederhana, tetapi ini ditemukan ketika retret kemarin. Dia menuliskan salah satu refleksi yang bagi saya mungkin bisa kita lihat. Anak ini menuliskan, hingga saat ini, retret ini telah menghadirkan sebuah pengalaman dan perasaan yang sungguh mendalam, menjadikanku merenung dalam kelelahan yang mendalam saat aku mencerna pelajaran yang akan kubawa ke dalam perjalanan hidupku yang akan datang. Kata-kata bijak yang diucapkan oleh pater dan frater
tentang masa depan membawa gelombang kekhawatiran dalam benakku. Dan rasa cemas tentang nasibku di hari esok semakin melilit seperti kabut malam yang gelap. Namun, ketika aku mendengar cerita penuh empati dari frater tentang hubungannya dengan ibunya, itu memberiku inspirasi besar. Dalam momen itu, tekad untuk meringankan beban ibuku, baik dalam hal finansial maupun dalam segala aspek lainnya, tumbuh begitu kuat dalam hatiku. Kegiatan hari ini mengungkapkan kepada diriku sendiri bahwa aku tidak ingin menjadi beban bagi ibuku. Aku ingin menjadi matahari yang menerangi jalan hidupnya, mengusir kegelapan, dan memberikannya alasan untuk tersenyum setiap hari. Saya mendapatkan kiriman ini dari keluarganya. Mamanya itu mengatakan kepada saya, dari setiap keberhasilan yang didapat anak saya, Pater, ini yang paling luar biasa bagi saya. Saya terharu ketika melihat ini. Dan anak ini sebenarnya saya dampingi sejak kelas 7, sekarang sudah kelas 12 ya. Perubahannya sungguh luar biasa. Sampai dia bisa menuliskan ini. Dulu itu, walahnya itu ngomong saja tidak bisa, apalagi peka terhadap orang lain. Tetapi ini bagi saya sendiri, kalaupun dia tidak mendapatkan apresiasi, piala dan lain sebagainya, ini adalah kado terbesar dan piala terbesar. Bapak Ibu, saya ingin menutup semuanya ini dengan pertanyaan reflektif. Jika ini berguna, tinggalkan jika tidak berguna. Begitu pesan dari Romo Nano. Pertanyaan reflektifnya jika berguna. Kedalaman cara berpikir dan bertindak seperti apa yang aku temui dalam diri putraku atau siswaku kalau aku seorang guru. Pengalaman kedangkalan seperti apa yang masih aku temui dan amati terhadap putraku atau siswaku. Dan bagaimana selama ini aku menyikapi dalam pendampingan. Dan yang ketiga, hal-hal konkret apa yang bisa orang tua, guru, pendamping yang kita bisa bawa dari pemaparan materi ini untuk proses pendampingan anak atau siswa yang lebih baik lagi. Sependek yang bisa saya katakan, dan sependek juga kemampuan berimajinasi saya, begitu yang bisa saya haturkan untuk Bapak Ibu semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih, saya kembalikan ke Romo Nano. Terima kasih. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua dan seluruh keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan juga putra-putra serta siswa-siswa kita selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Koko. Terima kasih. Terima kasih semua Ignasiopedian malam hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Salam Ignasiopedian.